Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai cara mengatasi mata merah dan bintitan. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakuin kalau mata kita merah atau bintitan? Yuk kita simak. Nah, yang pertama ini adalah pengobatan mata secara alami. Kalau misalnya teman-teman sakit mata, matanya merah atau bintitan, teman-teman bisa pakai ini, bunga telang. Bunga telang tuh banyak banget ya khasiatnya. Nanti teman-teman bisa cek video aku yang satu lagi yang mengenai manfaat khasiat dari bunga telang ini. Teman-teman bisa pakai. Jadi si bunga telangnya itu direndam ke dalam air hangat. Nanti kalau misalnya warnanya ini sudah menyerap ke dalam air, teman-teman tetesin aja ke matanya seperti itu. Nah, yang kedua, ini teman-teman bisa pakai obat. Teman-teman bisa beli di apotek, namanya Cendo. Nah, Cendo ini banyak teman-teman jenisnya. Nah, sebelum aku share ke teman-teman obat apa yang aku pakai, itu teman-teman harus tahu dulu nih tanda-tanda yang ada di dalam obat. Nah, penandaan yang di dalam obat ini biasanya ada 3 tanda teman-teman. Tandanya nih yang bulat seperti ini. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, dan juga ada yang warna merah seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, yang pertama nih, kalau misalnya teman-teman beli obat dan di sini ada tanda hijau, lingkar hitam, ini artinya adalah obat yang bebas dijual di toko-toko gitu. Jadi teman-teman tanpa resep dokter pun teman-teman bisa beli obat ini gitu. Dan ini termasuk ke dalam jenis-jenis obat yang ringan karena bisa diperjualbelikan dimanapun ya teman-teman. Nah, yang kedua, obat dengan tanda seperti ini tapi dia warnanya adalah biru. Nah, kalau tanda biru itu dia termasuk obat keras teman-teman. Tetapi walaupun dia termasuk ke dalam obat keras, dia tetap bisa dikonsumsi secara bebas juga gitu. Cuman ada batasan untuk mengkonsumsinya. Jadi teman-teman kalau misalnya beli obat dan tandanya itu ada tanda birunya, teman-teman harus lebih hati-hati ya, lebih diperhatikan untuk konsumsi obatnya. Teman-teman bisa baca di cara pemakaian obatnya itu. Jadi tidak boleh berlebihan ya teman-teman kalau ada tanda biru di dalam kemasan obatnya itu. Nah, untuk jenis obat yang ketiga nih, seperti ini yang aku punya. Ini ada tanda merahnya ya, di sini ada tulisan K-nya, terus ada lingkar hitamnya. Ini menandakan bahwa kalau ini tuh obat keras dan digunakannya harus dengan resep dokter teman-teman. Dan obat ini juga tidak diperjualbelikan bebas gitu. Jadi harus dengan resep dokter dan belinya pun harus di apotek seperti itu teman-teman. Nah, sekarang aku mau cerita dulu kenapa sih waktu itu apa yang terjadi dengan aku sehingga aku mengkonsumsi obat-obat mata ini. Jadi waktu itu entah kenapa ya teman-teman, mata aku tuh sempat merah. Aku akan kasih lihat fotonya teman-teman. Aku akan kasih fotonya seperti ini. Nah, jadi mata aku tuh waktu itu merah. Dan biasanya sih mata aku tuh kalau misalnya merah berarti itu kecapean. Aku obatin pakai bunga telang pun harusnya sih biasanya udah sembuh, atau pakai obat tetes mata biasa pun udah sembuh. Tapi ini tuh nggak sembuh semua teman-teman, udah hampir sekitar 3 mingguan itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku coba beli obat di apotek, dimulai dari obat yang kemasannya tuh tandanya seperti ini teman-teman, tandanya hijau. Lalu ada obat juga yang tandanya biru, itu obatnya dikasih kayak salep gitu di apotek, tapi masih obatnya itu masih nggak berfungsi dengan baik gitu ya di mata aku. Akhirnya aku ke dokter dan dokter menyarankan aku ngasih obat ini namanya Tobroson Cendo. Jadi sebetulnya obatnya itu sama seperti yang aku beli teman-teman, tapi dia cendonya kalau misalnya yang tandanya hijau ini tuh dia cuman tulisannya cuma cendo aja, cendo liters gitu. Kalau yang dari dokter ini Tobroson, cendonya cendo Tobroson. Dan ini tuh benar-benar berkhasiat teman-teman. Dalam 1 hari aja ini udah sembuh mata aku teman-teman.
kayak gitu. Nah terus yang kedua ini untuk obat bintitan. Waktu itu juga sama, tiba-tiba saat bangun tidur mataku kok gatel ya, gatel merah, nggak merah sih, belum merah waktu itu matanya, cuma gatel aja dan berat gitu kan. Itu selama 2 hari seperti itu. Lama kelamaan tuh jadi bintitan gitu, di sini bengkak merah di yang kanan tuh. Dan aku nggak tahu kenapa kalau sakit mata tuh pasti selalu yang di sebelah kanan gitu. Akhirnya aku ke dokter lagi, dan lagi-lagi aku dikasih obatnya tuh ini teman-teman, Tobroson Cendo gitu. Aku pakai ini obatnya itu di sini ada juga sih cara pemakaiannya. Jadi untuk cara pemakaian 1-2 tetes setiap 4-6 jam. Nah itu kalau misalnya memang masih ringan gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sakit matanya udah kelewatan gitu kayak aku, ini bisa ditingkatkan 1-2 tetes tiap 2 jam selama 24-48 jam pertama. Artinya ini cuman boleh dipakai untuk 1-2 tetes itu selama 2 hari saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai obat ini terus lebih dari 2 hari gitu, teman-teman harus berkonsultasi lagi dengan dokter mata teman-teman. Dan teman-teman, ini untuk mata bintitan aku sendiri nih. Pas aku bintitan itu aku dikasih ini kan, dan ini tuh sembuhnya pas bintitan itu sekitar 2 hari memang teman-teman. Kalau mata bintitan ternyata agak lama sembuhnya ya daripada mata merah. Akhirnya pas 2 hari alhamdulillah sembuh syariatnya dari obat si Tobroson ini. Dan ini memang kalau dibandingin harganya lumayan ya teman-teman. Ini tuh walaupun kemasannya kecil tapi harganya 2 kali lipat daripada si Cendo yang kemasannya hijau ini. Yang Tobroson ini tuh harganya, di sini ada harganya, sekitar 66.250, sedangkan yang Cendo ini tuh harganya 32.250. Nah, yang penting lagi nih buat teman-teman semua, dan ini tuh selalu lupa ya, biasanya kita selalu lupa, apalagi di kalangan pedesaan gitu kan, di tempat-tempat aku sendiri kayak gitu. Sama kalau misalnya teman-teman konsumsi obat luar seperti ini, seperti obat mata, ini kalau misalnya obatnya itu sudah lebih dari 30 hari setelah dibuka, itu tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman. Kadang kan kita salah kaprah ya, setelah pakai obat, udah sembuh ya udah disimpan aja sayang obatnya gitu. Tahu-tahu setelah berbulan-bulan ada lagi yang sakit mata dikasih lagi ini obat gitu. Padahal ini tuh nggak boleh teman-teman. Obat ini tuh, obat luar itu hanya boleh digunakan 30 hari maksimal setelah dibuka kemasannya. Oke teman-teman, sekian review produk dari aku. Semoga teman-teman yang lagi sakit mata nih bisa segera sembuh ya, mudah-mudahan dengan aku merekomendasikan beberapa produk ini. Dan teman-teman buat yang mau tanya-tanya atau share pengalaman yang sama, langsung aja teman-teman tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.